Setelah menyelesaikan analisis transaksi, selanjutnya kita catat transaksi-transaksi ke dalam jurnal umum. Untuk jurnal umum, cara penulisan tanggal itu cukup tahun, kemudian bulan di sini, kemudian tanggalnya kita letakkan di kolom ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2023. Untuk akun di posisi debit, itu ditaruh pada posisi kiri. Kalau untuk akun di posisi kredit, itu dijorokkan beberapa ketukan ke kanan. Kemudian, ref diisi dengan nomor akun untuk masing-masing akun. Bisa kita lihat di daftar akun. Lengkap ya kode akun untuk setiap akun. Contohnya cash, kode akunnya 111. Jadi, kalau ada akun cash yang terlibat, nanti kita tulis 111 di bagian ref. Tapi bagian ref ini kita catat jika kita sudah posting transaksi ke buku besar. Kemudian masukkan angkanya. Kalau posisinya debit, letakkan di kiri. Posisi kredit, letakkan di kanan. Baik, kita masuk pada transaksi pertama. Selanjutnya, saya ingin mengcopy ilustrasi yang di sini. Kemudian saya paste di sheet yang sama agar mempermudah pekerjaan saya. Tapi ini cuma untuk mempermudah saja ya. Nah, kita lihat pada tanggal 1 Januari 2023, Nona Talita menanamkan modal untuk perusahaan miliknya sebesar 65 juta. Maka bisa kita catat pada jurnal umum yaitu fasilitas studio bertambah sebesar 65 juta pada posisi debit. Nah, saya langsung posting ke buku besar. Saya menggunakan buku besar T. Di sini kita tulis nama akun, cash, dan kode akun. Kita lihat kode akun cash adalah 111. Oke. Di jurnal tertera bahwa cash dicatat pada posisi debit. Nah, kalau di buku besar T, posisi debit itu berada di sebelah kiri. Maka kita tulis tanggalnya di sebelah kiri. Sebesar 65 juta. Akun lain yang terlibat yaitu modal Nona Talita. Dalam bahasa Inggrisnya, Lalitas Capital. Bertambah di kredit sebesar 65 juta. Kita langsung posting ke buku besar. Nama akun, Lalitas Capital. Kode akun kita lihat. Ini saya pindahkan ke sheet yang sama untuk mempermudah saya. Untuk Talitas Capital kita lihat kode akunnya 311. Tadi modal Talita bertambah di posisi kredit. Berarti kita letakkan di kanan. Sebesar 65 juta. Oke. Karena sudah diposting ke buku besar, rate-nya langsung kita isi saja ya. 111 311. Kemudian transaksi kedua masih pada tanggal yang sama. Dilakukan pembayaran untuk sewa ruko 1 tahun ke depan. Tanggal 1 Januari 2023. Nah, pada tanggal 1 Januari 2023 ini, sewa dibayar di muka bertambah pada posisi debit sebesar 20 juta. Sewa dibayar di muka itu bahasa Inggrisnya prepaid rent. Bertambah pada posisi debit sebesar 20 juta. Kita posting langsung. Prepaid rent. Kode akunnya 113. Pada posisi debit sebesar 20 juta. Kemudian cash-nya berkurang pada posisi kredit karena membayar sewa ruko untuk 1 tahun ke depan sebesar 20 juta. Cash berkurang itu pada posisi kredit. Masih pada tanggal 1. Cash berkurang pada posisi kredit sebesar 20 juta. Kita isi refnya 113, 111. Kemudian tanggal 2 Januari 2023 dibeli peralatan. Tapi belum sepenuhnya dibayar secara tunai. Maka peralatannya bertambah sebesar 20.800.000. Kita posting equipment pada posisi debit bertambah sebesar
bertambah pada posisi debit sebesar 20.800.000. Kemudian kode akun equipment 121. Ada yang sudah dibayar tunai sebesar 10.800.000, artinya cash berkurang pada posisi kredit sebesar 10.800.000. Kita posting pada posisi kredit tanggal 2 Januari 2023. Cashnya Lita Studio berkurang sebesar 10.800.000. Selain itu ada utang usaha karena ada pembayaran secara kredit sebesar 10 juta. Kita posting kode akun payable adalah 212. Ke payable bertambah pada posisi kredit sebesar 10 juta. Akun payable bertambah pada posisi kredit sebesar 10 juta. Equipment, kita lihat, langsung kita catat drive-nya. Equipment 121, cash 111, ke payable 212. Kemudian tanggal 3 Januari 2023 dibeli perlengkapan secara tunai, artinya supplies bertambah pada posisi debit sebesar 2.300.000. Langsung kita posting nama akun supplies. Kode akun untuk supplies adalah 114. Kemudian ditambah pada posisi debit sebesar supplies bertambah pada posisi debit sebesar 2.300.000. Kemudian karena dibayar secara tunai maka cash berkurang pada posisi kredit sebesar 2.300.000. Kemudian bisa langsung kita catat drive-nya untuk supply 114. 111 untuk cash. Selanjut, tanggal 4 Januari 2003 merupakan transaksi non keuangan sehingga tidak dicatat secara akuntansi. Bisa kita abaikan saja. Kita lanjut pada tanggal 6. Diterima pendapatan jasa. Artinya, cash Lita Studio bertambah pada posisi debit sebesar 2.500.000. Kita posting pada buku besar tanggal 6 Januari 2023. Cash Lita Studio bertambah sebesar 2.500.000 pada posisi debit. Kemudian, penilaian yang terlibat yaitu karena menerima uang atas pendapatan jasa, artinya pendapatan jasa itu service revenue. Bertambah pada posisi kredit sebesar 2.500.000. Langsung kita posting nama akun service revenue. Kode akun untuk service revenue adalah 411. Kemudian bertambah pada posisi kredit sebesar 2.500.000. Langsung kita catat drive-nya 411. Lanjut tanggal 7 Januari 2023. Lita Studio telah menerima uang dari Pak Andi sebesar 5.500.000 untuk pemotretan prewedding bulan depan. Nah, sudah menerima uang artinya cash sudah bertambah pada posisi debit. Sudah bertambah pada posisi debit sebesar 5.500.000. Nah, posting cash bertambah pada posisi debit sebesar 5.500.000. Kemudian, karena jasanya belum diberikan alias baru dibayar dahulu oleh Pak Andi untuk jasanya baru diberikan bulan depan, maka ini diakui sebagai unearned service revenue. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan jasa karena jasa belum diselesaikan. Bertambah pada posisi kredit sebesar 5.500.000. Posting pada buku besar, nama akunnya unearned service revenue.
Kode akunnya 213 bertambah pada posisi kredit sebesar 5.500.000. Selanjutnya tanggal 9 Januari 2023 menyelesaikan pemotretan untuk acara Kitan anak atas nama Bruno, namun belum dibayar. Artinya tanggal 9 karena belum dibayar dan perusahaan belum menerima uang, diakui sebagai piutang. Bahasa Inggrisnya account receivable bertambah pada posisi debit sebesar 4 juta. Langsung kita posting ke buku besar untuk akun receivable. Kode akun receivable adalah 112. Bertambah pada posisi debit sebesar 4 juta. Langsung kita catat drive-nya. Oh ya, lupa untuk yang tanggal 7 belum dicatat drive-nya. Kemudian, karena kita sudah menyelesaikan jasa untuk pelanggan kita, diakui sebagai pendapatan jasa ya, service revenue, bertambah pada posisi kredit sebesar 4 juta. Ini kita posting ke buku besar. Kita masukkan ke buku besar service revenue tanggal 9 Januari 2023. Service revenue bertambah pada posisi kredit sebesar 4 juta. Kita catat drive-nya 411. Tanggal 11 Januari 2023, perusahaan membayar pelunasan untuk utang tanggal 2 Januari, yaitu pembelian peralatan. Jadi, karena hutang berkurang, maka dicatat pada posisi debit. Catat pada posisi debit sebesar 10 juta. Akun payable Lita Studios sudah berkurang sebesar 10 juta. Kita catat drive-nya. Akun lain yang terpengaruh yaitu cash berkurang pada posisi kredit. Kenapa berkurang? Karena dipakai untuk membayar hutang. 10 juta. Selanjutnya tanggal 13 Januari 2023 telah menyelesaikan jasa pemotretan acara ulang tahun anak. Baru menerima 2 juta untuk pendapatan jasa 2.500.000. Kemudian sisanya diterima minggu depan. Nah, untuk tanggal 13 Januari 2023 ini, akun pertama yang terlibat yaitu menerima cash. Kas yang diterima baru sebesar 2 juta. Cash bertambah pada posisi debit. Posisi debit tanggal 13 Januari 2023, 2 juta. Kemudian akun lain yang bertambah yaitu masih kelompok aset. Akun receivable sebesar 500.000. Karena jasa telah diselesaikan, sudah boleh diakui sebagai pendapatan jasa. Terus revenue bertambah pada posisi kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya, tanggal 16 Januari 2023, menerima pelunasan piutang atas nama Bruno. Maka kalau piutang lunas, kita menerima cash. Dalam hal ini 4 juta. Cash bertambah pada posisi debit sebesar 4 juta.
Kemudian piutang yang sebelumnya ada dihapus, jadi akun receivable di Tas Studio itu sudah berkurang sebesar 4 juta pada posisi kredit karena sudah dibayar lunas oleh pelanggan. Posisi kredit, piutang sudah lunas 16 Januari 2023. Piutang di Tas Studio berkurang pada posisi kredit sebesar 4 juta. Ini kita catat dulu refnya, akun receivable 112. Sama seperti tanggal 16 tadi, cashnya bertambah sebesar, untuk yang tanggal 20 ini cash bertambah sebesar 500.000. Kita lihat ini untuk pelunasan tanggal 13 Januari. Nih, masih ada piutang 500.000, kemudian sudah dibayar, jadi kita menerima uang 500.000. Menerima uang 500.000 pada posisi debit. Kemudian piutang perusahaan berkurang sebesar 500.000 pada posisi kredit. Kita catat tracknya. Lanjut, tanggal 21 Januari 2023 sudah menyelesaikan jasa namun belum dibayar oleh pelanggan, maka tanggal 21 piutang bertambah pada posisi debit sebesar 3 juta. Kemudian karena sudah menyelesaikan jasa, bisa kita akui sebagai pendapatan jasa, bahasa Inggrisnya service revenue, bertambah pada posisi kredit sebesar 3 juta. Lanjut, tanggal 22 Januari 2023, dilakukan pembelian ATK kembali. ATK termasuk ke dalam supplies ya, atau perlengkapan. Jadi, supplies kita studio bertambah pada posisi debit sebesar 500.000. Kemudian karena dibayar secara tunai, artinya cashnya berkurang pada posisi kredit sebesar 500.000. Tanggal 23 Januari 2023, membayar jasa reparasi. Jasa reparasi karena sudah kita rasakan manfaatnya, kita akui sebagai beban reparasi dan perawatan. Untuk hal ini bahasa Inggrisnya adalah repair and maintenance expense. Bertambah pada posisi debit sebesar 800.000. Kita buat buku besar baru. Kode akun repair and maintenance expense adalah 518. Bertambah pada posisi debit sebesar 800.000. Kita catat tracknya. Untuk supplies 114. Karena dibayar beban, maka cash berkurang. Pada posisi kredit sebesar 800.000. 800. Kemudian tanggal 24 Januari 2023 telah diselesaikan jasa pemotretan dan sudah dilunasi hari itu. Artinya kita sudah menerima uang ya. Menerima uang artinya cash bertambah pada posisi debit sebesar
3 juta. Cash Data Studio bertambah pada posisi debit sebesar 3 juta pada tanggal 24 Januari 2023. Sudah menyelesaikan jasa, kita akui sebagai service revenue, bertambah pada posisi kredit sebesar 3 juta. Service revenue Lita Studio bertambah pada posisi kredit sebesar, kita catat draftnya. Kita lanjut pada tanggal 25 Januari 2023, dilakukan pengambilan pribadi atau PRIV, bertambah pada posisi debit sebesar 1 juta. PRIV Lita Studio bertambah pada posisi debit sebesar 1 juta. Kita langsung posting ke buku besar, kita buat buku besar untuk PRIV. Kode akun untuk PRIV yaitu 312. Totalitas PRIV bertambah pada posisi debit sebesar 1 juta. Kemudian karena diambil untuk kepentingan pribadi, artinya cash Lita Studio berkurang sebesar 1 juta pada posisi kredit. Tanggal 25 Januari 2023. Tanggal 30 Januari 2023, membayar tagihan air dan listrik bulanan sebesar 1.900.000. Nah, air dan listrik termasuk beban utilitas, karena utilitas artinya keperluan sehari-hari ya. Jadi tanggal 30 Januari 2023, terdapat utilities expense. Kenapa disebut beban? Kenapa diakui sebagai beban? Karena kita sudah merasakan manfaat dari air dan listrik selama sebulan. Jadi, utilities expense bertambah sebesar 1.900.000 pada posisi debit. Kita bikin buku besar untuk utilities expense. Kode akun utilities expense yaitu 515. Bertambah pada posisi debit 1.900.000. Kemudian karena dibayar bebannya secara tunai, maka cash berkurang sebesar 1.900.000. Kita catat draftnya. Untuk utilities expense 515, cash 111. Baik, transaksi terakhir tanggal 31 Januari 2023. Membayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 10.500.000. Kita akui sebagai beban gaji. Salaris expense. Kenapa kita akui sebagai beban gaji? Karena kita sudah merasakan manfaat dari kinerja karyawan selama sebulan, kita berkewajiban untuk membayar gaji karyawan kita. Dalam hal ini, gaji karyawan dikeluarkan sebesar 10.500.000. Kita buat salaries expense, buku besar salaries expense untuk kode akunnya 511, ditambah pada posisi debit sebesar 10.500.000. Kemudian karena beban gaji sudah dibayarkan secara tunai, maka cashnya berkurang pada posisi kredit sebesar 10.500.000. Tercatat pada buku besar cash berkurang pada posisi kredit sebesar 10.500.000. Nah, kita dapatkan total untuk posisi debit 157.800.000 dan posisi kredit 157.800.000. Sama ya, balance. Setelah menyelesaikan buku besar, kita bisa mengetahui saldo dari setiap akun di akhir periode. Pertama, kita akan mencari saldo dari akun cash. Pakai rumus sum.
Kita tarik ke kiri karena rumusnya sama. Nah, karena cash itu bersaldo normal debit, maka saldo dari setiap maka saldo dari akun cash berada di posisi debit. Dikurangi, didapat saldo dari akun cash untuk akhir periode 24.700.000. Kemudian saldo dari totalitas kapital adalah 65 juta. Ini bukan saldo untuk tanggal 1 Januari, tetapi saldo di tanggal 31 Januari. Maka dibaca saldo akun totalitas kapital di tanggal 31 Januari adalah 65 juta pada posisi kredit. Untuk prepaid rent sama, karena tidak ada transaksi lain setelah tanggal 1, maka saldo akhir periode untuk akun prepaid rent adalah 20 juta di posisi debit. Achievement juga sama, saldo akhir periode pada posisi debit sebesar 20.800.000. Untuk akun payable, saldo normal akun payable adalah kredit, maka saldo akhir periode akun payable berada pada posisi kredit sebesar 0 rupiah, atau akun payable tidak bersaldo, atau akun payable saldonya 0 karena hutang tidak dibayar. Kemudian supplies atau perlengkapan, saldo akhir periodenya sebesar 2.800.000 pada posisi debit. Service revenue karena bersaldo normal kredit, maka saldo akhir periodenya berada pada posisi kredit sebesar 15 juta. Untuk unearned service revenue yang bersaldo normal kredit, maka saldo akhir periodenya berada pada posisi kredit sebesar 5.500.000. Untuk akun receivable yang bersaldo debit, maka saldo akhir periodenya berada pada posisi debit. Kita cari total untuk debit dan kredit, kemudian letakkan pada posisi debit. Didapat saldo untuk akhir periode akun receivable adalah 3 juta. Repair and maintenance expense, saldo akhir periodenya yaitu 800.000. Totalitas price, saldo akhirnya sebesar 1 juta pada posisi debit, sesuai saldo normalnya. Kemudian, saldo akhir periode untuk utilities expense sebesar 1.900.000 pada posisi debit. Terakhir, saldo akhir periode untuk akun salaries expense yaitu 10.500.000 pada posisi debit sesuai dengan saldo normalnya. Nah, kita sudah mendapatkan saldo dari setiap akun. Maka kita susun dalam suatu daftar. Namanya neraca saldo. Dalam neraca saldo, kita letakkan nama perusahaan kita di paling atas, kemudian trial balance atau neraca saldo per 31 Januari 2023. Nah, kolom akun nomor ini diisi kode akun. Akun name, nama akun, debit untuk saldo normal debit, kredit untuk saldo normal kredit. Kemudian kita pindah saldo akhir tiap periode di buku besar ke dalam neraca saldo. Pertama akun cash. Akun cash itu kode akunnya 111 cash. Cash bersaldo normal debit sebesar 24.700.000. Kemudian totalitas capital 311 65 juta pada posisi kredit. Prepaid rent pada posisi debit 20 juta. Selanjutnya equipment 121 20 juta 800.000 debit. Code payable 212
Supplies 114 2.800.000. 2.800.000 pada posisi debit karena bersaldo normal debit. Kemudian service revenue 411. Unearned service revenue 213. Akun receivable 112. Repair and maintenance expense 518. Rp800.000 pada posisi debit. Totalitas price 312. Utilities expense 515. Kemudian salaries expense 511. Rp10.500.000. Kemudian dalam nilai saldo itu kode akunnya harus kita urutkan. Nah, sudah urut, maka bisa kita jumlahkan antara total debit dan kredit, itu harus balance. Kita pakai rumus sum. Ini bisa kita geser ke kanan karena rumusnya sama. Nah, sudah balance ya. Jadi total untuk posisi debit dan kredit 85.500.000. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.